hakim dari tingkat 2A. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan breast care pada ibu yang pasca melahirkan atau nifas, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu, melancarkan pengeluaran ASI, mengenyalkan puting payudara ibu agar tidak lecet, dan menjaga kebersihan payudara. Nah, untuk tindakannya kita langsung saja ke video. Bu, bisa perkenalkan ibu dulu? Saya Siti Zubaida, 24 tahun. Ibu kesini dengan suami? Ya, suami. Kalau gitu ada keluhan apa ibu? Saya kalau menyusui suka sakit. Oh, suka sakit? Ya. Sejak kapan? 2 minggu setelah melahirkan. Oh begitu. Oh kalau gitu tepatnya kita lakukan tindakan breast care ibu. Itu tindakan breast care itu untuk merawat payudara ibu, yang bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah pada payudara, terus meningkatkan produksi ASI pada payudara ibu, terus menjaga kebersihan pada payudara, terus menonjolkan puting, terus mengenyalkan puting agar tidak lecet. Nah, untuk tindakannya apakah ibu ingin dilakukan oleh saya apa oleh suami ibu sendiri? Gak apa-apa, sama mbaknya. Oh ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ruang untuk melakukan tindakan breast care. Posisikan duduk pasien. Nah, mari kita pertama-tama kita ambil handuk untuk membantu menutupi tubuh ibunya agar tidak kelihatan saat membuka baju. Pakaikan handuk, menutupi, lalu kita bantu untuk membuka baju ibunya. Maaf, dibuka ya bu baju. Ya, saya bantu. Dan terus kita rapihkan terlebih dahulu baju ibunya. Nah, kalau itu kita langsung pertama-tama kita kompres puting ibunya menggunakan kapas yang telah dibalut oleh minyak baby oil. Kita balut kapas menggunakan baby oil. Bu, kita lakukan kompres pada puting, lakukan selama 2 hingga 3 menit. Nah, setelah dikompres, kita lakukan usapan di sekitar puting. Sudah. Kita buang ke bengkok. Nah, setelah itu kita balurkan lengan kita untuk melakukan massage atau pijatan ke payudara ibunya.
kita balurkan tangan kita menggunakan baby oil untuk melakukan massage atau pijatan kepada payudara si ibu. Kita lakukan pemutaran dari atas payudara menuju ke bawah dan sedikit diangkat payudaranya. Lakukan hingga 30 kali. Nah, setelah itu kita lakukan pijatan mulai dari pangkal payudara yang sebelah kanan dulu. Lakukan berputar, hindari adanya penarikan putih. Lakukan juga sebelah kiri sama. Anjing. Sudah. Setelah itu kita lakukan pijatan dengan sebelah kiri mengangkat payudara, lalu kita pijat menggunakan kelingking, dimulai dari pangkal payudara hingga putih. Lakukan hingga 20 sampai 30 kali. Sama ini juga lakukan sampai 20 sampai 30 kali. Nah, setelah itu kita lakukan pemompresan pada payudara ibu menggunakan air hangat terlebih dahulu, menggunakan waslap. Ambil waslap, lalu kita basuh ke air hangat terlebih dahulu untuk membasuh payudara si ibu. Air hangat kita lap, kita basuh selama 2 hingga 3 menit. Nah, setelah air hangat kita ganti dengan air dingin. Kita ganti menggunakan air dingin. Air hangat kita ganti dengan air dingin. Setelah diganti dengan air dingin, sama kita lap juga, basuh selama 2 sampai 3 menit. Nah, ini semua lakukan 3 kali berturut-turut dan diakhiri dengan air hangat, kompres air hangat. Oke, kita rapihkan waslap. Kita lap payudara si ibu menggunakan handuk. Selesai. Setelah itu kita bantu pakaikan kembali pakaian ibu. Pakai kembali ya bu bajunya. Oke, selesai. Setelah itu kita rapikan alat. Nah, lalu kita rapikan semua peralatan. Mulai. Oke, selanjutnya ke tindakan sehari-hari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, sadari ini dilakukan oleh wanita yang baru menstruasi dari
hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama dia menstruasi. Nah, tujuannya untuk memeriksa apakah adanya penyakit yang ada di payudara, terutama pada kanker payudara. Nah, untuk tindakannya, Oke, pertama berdirilah di depan cermin dan pastikan postur tubuh bahu Anda tegap dan simetris kiri kanan bahunya. Lalu inspeksi bagian payudara untuk mengecek apakah ada kelainan kerutan benjolan, lekukan posisi puting yang tidak normal, atau struktur kulit yang tidak normal. Ada merah kasar dan berkerut atau bahkan nyeri. Juga lihat apakah kedua payudara berbentuk aneh atau tidak. Yang kedua, lalu angkat tangan untuk melihat kelainan bentuk payudara. Yang langkah ketiga yaitu tekan perlahan permukaan payudara dan rasakan adakah benjolan. Lakukan di kedua payudara. Dalam pola, untuk memijat polanya ada beberapa pola, yaitu pertama pola memutar, pola dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, pola dari tengah ke samping sampai ke ketiak. Rasakan adakah benjolan atau nyeri tekan. Ya, lalu yang keempat, Anda juga bisa menggunakan pola diagonal. Kelima, peras puting payudara Anda secara perlahan. Lalu cek apakah payudara mengeluarkan cairan berwarna putih, kuning, atau bahkan darah. Lalu selain dalam posisi berdiri, pengecekan juga dapat dilakukan dengan posisi tidur. Pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri juga dapat dilakukan dalam posisi tidur, yaitu langkah ke-6. Posisi tidur, posisikan tubuh Anda terlentang, tidur terlentang, lalu ganjal punggung dengan bantal kecil, lalu taruh tangan di belakang kepala, lalu pegang payudara dengan tangan sebelahnya lagi. Tekan adakah nyeri tekan atau benjolan dari bawah dan memutar. Lalu lakukan di payudara sebelahnya. Selesai.